Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Erlangga Adi, NPM 1921020076, Prodi Hukum Tata Negara, kelas A, semester 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi hukum Islam untuk pelajaran filsafat hukum Islam dengan dosen pengampun Bapak Hervin Yogi Prabdita, MHI. Langsung saja, objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklif dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf dalam bentuk al-i'tikaf dan al-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklif, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, dan 2. Nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Dan menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karah tanzil, dan naz, serta ibahah. Dan menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Dan akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang jani, yaitu perintah dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dilarang jika larangan itu didasarkan pada dalil yang aqai disebut haram. Dan sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang jani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Dan taklif disebut pula sebagai jenis perbuatan umum. Dan hukum wadai ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, atau masyrut, sebagai penghalang mani atau adanya yang lain. Hukum wadai dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Dan tafsir salah satu metode pengalihan hukum Islam Al-Quran dan Al-Quran serta Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam yang kemudian nas-nasnya terkandung di dalam tunjukan untuk mukhalaf. Maka untuk mempermudah pelaksanakannya, hukum yang dimaksud adalah upaya ulama di bidang usul fikih, dan dalam menggalinya makna dapat dimaksud oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhakam atau campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Dan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi jika jarang, ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad sebagai metode pengalihan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata zahda, artinya al-mayyaka atau sulit, berat, susah, atau sukar. Dan menurut Rahmat Syafi'i secara terminologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, atau dalam bahasa Arab al-masyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau ajtahad. Dan Abdul Wahab Khalafah mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syarah dari dalil-dalil syarah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Pengerahan akal pikiran pada fuqaha atau usuliyin, dan 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, dan 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, dan 4. Menggali kandungan hukum syar'i dan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Dan ke-6 terakhir, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baiklah, sekian penjelasan dari materi
dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam untuk materi metodologi hukum Islam. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.